Begitu dapat buku ini, saya bilang, saya WA ya, Dan, ini praktikal banget nih. Karena isinya no bullshit punya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Coach Denny Santoso. Halo. Wah, halo brother. Halo, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Ini Oke. suasana background nih keren nih kelihatan ini. Ini dibuat lebih seru aja sih. Nah, gini. Ini lightingnya keren ya. Nuansanya ini Content benar-benar creator. nuansa konten kreator banget ya. Ini kayak streamer game malah. Iya benar. Streamer gaming. Apa kabar, Den? Good. Luar biasa. Jadi tahun 2021 banyak achievement besar ya. So many achievement ya. Lumayan lah ya. Banyak breakthrough ya. Iya, lumayan lah ya. Dan hopefully 2022 lebih lagi. Harusnya. Jadi 2021 nerbitin 2 buku ya, Den ya? Satu. List building 2020 list building Black Book. List building Content 2021 ini 2021. oke. Akhir Desember kemarin kan. Sip. Jadi sekarang ini kita mau bahas topik tentang konten kreator. Gara-gara buku ini. Nah, ini buku ini buat yang belum punya, Anda harus beli. Ini adalah, saya begitu dapat buku ini, saya bilang, saya WA ya, Dan, ini praktikal banget nih. Karena isinya no bullshit punya. Ini isinya nggak ada istilah, benar-benar semua yang apa ya, to the point ada di sini. Mau bikin strategi apa, ada di sini. Teman-teman, udah tahu belum? Nih, catat ya, konten kreator, buku Black Book, Content Creator Black Book. Jadi buat yang mau bertanya-tanya, silakan langsung nanya. Tapi saya mau nanya-nanya dulu sama Siap. Ko Denny. Ya, boleh ya? Siap. Jadi aku, pertanyaan pertama adalah, biaya iklan hari ini makin mahal, tapi banyak orang yang mengiklankan produknya juga nggak laku-laku. Kemarin, hari ini saya baru ada pembinaan UKM. Pertanyaannya begini, saya sudah posting jualan, nggak laku. Terus saya bilang, harusnya jangan posting jualan. Coach, gue posting jualan yang nggak laku, apalagi posting kagak jualan. Nah, gimana, Den? Tentang how to become a content creator, atau apakah content creator ini bisa dijadikan strategi bisnis? Itu mungkin yang penting dulu ya, kita bahas. Oke. Sip. Good question. Kalau mau bisnis digital, tidak mungkin tanpa konten. Selesai. Iya. Iya kan? Terus apa Betul. yang mau diapain kalau misalkan bisnis digital nggak ada kontennya, mau gimana coba? Kan nggak bisa. Jadi kalau Benar. bisnisnya mau masuk digital, ya harus bikin konten. That's it. Jadi Benar. itu tidak bisa didebat gitu. Nah, duit itu mengalir dari konten consumer menuju ke konten creator. Duit mengalir dari konten consumer ke konten creator. Titik. Oke. Udah nggak bisa didebat itu. Iya kan? Kan orang lihat konten, habis itu mau melakukan apapun itu, belilah apapun itu. Jadi duitnya tuh ngalirnya adalah dari yang consume konten menuju ke content creator. Jadi kalau mau dapat duit, content creator, bukan content consumer. Content consumer ya nonton doang gitu, nggak ada duitnya. Kalau dari sisi content creator, itu kan identiknya gini. Saya content creator, ngejarnya itu nyari uang dari endorse sama dari AdSense. Oke. Nah, banyak yang bingung tuh. Kalau saya bikin konten nyambung ke produk, misalnya jualan baja ringan, gimana tuh? Oke. Nah, ini pertanyaan cukup menarik sih sebenarnya sih. Jadi saya breakdown dulu ya. Sebenarnya di buku ini itu dibahas ada 8 cara cari duit lewat konten. Endorse itu cuma salah satu. Endorse itu salah satu. Ya, endorse salah satu. Catat ya. Nomor 2 adalah Anda bisa bikin kelas online, webinar berbayar. Nomor 3 Anda bisa jualan webinar berbayar. Ya, webinar, kelas berbayar, bisa kayak begitu.
ada jualan produk fisik, ada jualan produk digital, Hmm. kemudian ada jasa konsultan, jualan jasa, ada affiliate marketing, jualan produk Hmm. orang lain. Dan aku nggak punya produk nih, ya udah jadi affiliate aja. Affiliate apaan sih? Makelar. Hmm. Gak usah susah. Mau offline zaman dulu makelar udah ada, cuman dibawa ke digital gitu. Ya jadi cara cari duit di sini macam-macam teman-teman sebenarnya. Itu dulu sih menurut saya sih. Jadi jangan jangan hanya berpikir bahwa endorse doang. Jangan cuma mikir bahwa dan aku nggak mau jadi content creator karena content creator kan selebgram ya. Oh enggak, Telegram men. ya. Iya, enggak salah kalau kayak begitu. Why salah? Karena apapun produk Anda, ketika Anda posting produk Anda di Instagram, TikTok, YouTube, Anda content Ya. creator gitu. Nah, ini yang penting mindsetnya adalah ketika create konten, gimana caranya jadi media? Media. Anda adalah Netflix dari perusahaan Anda. Kira-kira isinya apa? Gitu. Hmm. Jadi mikirnya adalah Oke. strategi media, bikin orang interested. Pernah nggak teman-teman di sini yang sudah punya pasangan? Saya pengen Hmm. tanya, yang sudah punya pasangan, pacar, suami, istri, dan sebagainya. Pertanyaan saya Ya. gini, apakah dulu waktu Anda PDKT, Anda bilang, lu mau nggak sama gua ganteng? Pertama kali ketemu. Hmm. Kayaknya enggak. Itu hanya orang yang aneh. Nah, Aneh sama banget. sekarang kalau produk saya ini diskon sekian diposting, kok nggak laku ya? Emang lu bilang ganteng terus laku gitu? Iya. Exactly, Pantesan right? jomblo katanya. Lu Pantesan aneh. jomblo ya. Ya, So jadi berarti kita harus menjadi Netflix untuk produk kita sendiri. ya, Netflix media, menyediakan taman bermain yang bisa story, kita ya, explore, dan di sana orang dewasa bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati, dikasih apa namanya, dikasih tempat. Orang yang suka thriller, yang suka yes, niche horor, yang marketnya ada. suka action, itu luar biasa banget. Jadi saya sukanya sama Denny Santoso ini, kalau ngejelasin itu to the point, dan analoginya tepat banget. Kayak dulu kalau saya uh, dengar Denny sharing tentang digital marketing itu bikin Disneyland. Wah, Ya, itu keren banget. ya, Keren banget. harus bikin kayak begitu sih. Mindsetnya adalah kita bikin bikin wahana istilahnya. Kita bikin wahana Nah, gitu. Nah, yang menarik nih Coach Tom, kemarin saya sempat menganalisa nih. Maybe ya, teman-teman jarang menganalisa Instagramnya masing-masing. Kita ngomong Instagram nih Coach Tom. yes. Kalau postingannya produk, Hmm. lihat reach-nya dibunuh sama Instagram. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau dilihat di postingan itu ya, lihat tuh, Hmm. begitu posting produk nih, diklik view insight, Hmm. kemudian dilihat account reach, Yes. 1/10 daripada ketika saya cerita. Wow. 1/10 loh. Wow. Jadi kemarin tuh 1/10 tuh dari kalau cerita, tapi dibandingkan dengan follower saya 245.000 nih. Ya. Begitu posting produk yang lihat cuma 5.000. Terus Wow. 240.000-nya kemana gitu kan? Ya udah, sama Facebook lu harus bayar gitu aja. Jadi kalau kita posting-posting nggak laku-laku, ya lihat deh algoritmanya kayak apa. Oke. Saya cerita mindset pengemis gitu. Wah, Hmm. view-nya 10 Wah, kali itu keren lipat tuh. tuh. Ya kan itu keren ya. Keren, Itu keren. 10 kali lipat tuh view reach-nya tuh 88.000 reach-nya. Hmm. Nah, di sini mesti ada berarti ada strategi yang harus dipikirin nih. Karena begitu kita jualan ya ditekan terus akun kita. Udah nggak viral, nggak ada yang lihat lagi. Ya, Instagram butuh duit juga karena Yes. dia bisa identify mana produk Anda, mana yang bukan produk, mana yang memberikan experience buat si user, mana yang akan membuat orang itu nggak happy. Nah, kalau Ya, mau iklan ya gue bantuin iklan, tapi harus bayar, nggak bisa ya, di konten kita sendiri. Nah, tapi kan gini ya, kalau saya iklan tuh benar ya, wajar ya. Kalau saya iklan jualan wajar. ya. Tapi dalam konteks bisnis, misalnya contoh sederhana, Den, lu enak pinter ngomong, ya kan? Ngomongannya enak, pinter, eh, apa namanya, pengetahuannya banyak, orang mau denger. Nah, kalau gua muka jelek, ngomong AIO, gimana tuh, Den?
Saya nggak bilang Tukul jelek, tapi Tukul nggak ganteng. Iya. Tapi lebih sukses dari Anda coba. Teman-teman. Ya kan, nggak harus ganteng sih sebenarnya. Si satu nggak harus ganteng. Ada hal lain yang dinilai oleh pemirsa. Ya. Kelucuan misalkan, itu bisa dinilai. Tapi Coach Tom, saya pernah mencoba satu hal yang cukup menarik. Di depan saya ada tisu gulung nih. Nah, Saya ambil satu, saya ambil begini, saya tulis nih di sini nih. Ini juga ini konten, juga saya konten. posting. Viral juga gitu loh. Yang komen tuh lebih dari 100. Wow. Kan melebihi postingan bisnis ya di tempat saya gitu. Benar, 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 benar. Wow. Nah, So, jadi, saya pernah ngeliat ada orang yang pakai post-it notes. hmm, Post-it notes tahu ya, kuning-kuning ya, gitu, pakai pensil. Jadi semua akun Instagramnya isinya cuma itu. Followernya lebih dari 10.000 waktu saya lihat dulu banget kayak 2 tahun yang lalu deh. Lebih dari 10.000 gitu. tulis Nggak ada tangan mukanya. gitu ya. Iya, iya, that's it, gitu aja. Wow. Wow. Oke. So, jadi nggak boleh dipakai sebagai alasan bahwa wajah saya nggak enak dilihat, atau mungkin cara bicara saya kurang menarik, saya introvert, atau mungkin saya nggak ada ide untuk bikin konten. Nah, gimana sekarang bisa dapat ide yang very brilliant banget? Ini juga konten hanya dari tisu Itu. di foto. You're so brilliant. Nah, gimana dapat idenya, Den? Dapat idenya ya gini, gimana caranya kita bisa masak masakan aneh-aneh macem-macem? Pertanyaannya itu dulu. Gimana caranya kita bisa, kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, terus suami Anda komplain, makanan lu cuma Indomie doang, kira-kira apa yang Ya. Anda lakukan? Anda akan kemana-mana lihat makanan. Anda akan buka resep lihat makanan. Maka saran saya, lihat konten orang lain, paling gampang. Hmm. Kalau di saya, di digital marketing, kontennya ini. Kalau saya niche-nya ikan, saya lihat kontennya ini. Kalau di niche saya masak, kontennya ini. Lihat semuanya. Dari situ baru kita dapat ingredient. Oke, I kalau kita see. cuma punya telur rebus dan kita cuma tahu telur rebus, jadinya cuma telur rebus, telur dadar, telur ceplok, udah, telur Udah. kari, udah. Begitu kita tahu tepung terigu, ada ragi, ada jadi pastry, jadi roti, jadi cake, semuanya. Benar, 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 benar. Bahan bakunya harus ada. Bukan dari sini, tapi dari lihat dan belajar, mengamati. Nah, saya mau kasih intip-intip buku, boleh nggak, Den? Sure, of course. Boleh Yes, ya? yes, yes. Nah, jadi teman-teman, jadi begini, di buku konten creator Black Book ini, kalau saya baca list ini aja ya, kita baca list chapter-chapternya. Chapter pertama itu Anda akan belajar tentang apa itu content creator, ya. Jadi kalau Anda mau cari ide, paling gampang adalah ya research. Tetapi it's difficult buat saya pada saat saya tidak tahu what to look for. Yes. Susah banget. Buat saya mencari, ini saya baca nonton kontennya Dedi. Gue mesti lihat apanya ya? Mau lihat botaknya, mau lihat apanya. Nah, buku ini memberikan kita itu kayak apa ya? Apa sih yang harus lu Kayak lihat gitu kan? kaca pembesarnya nih. Oh, ini tuh yang dimaksud. Nah, jadi mindsetnya di chapter 2 ini Anda akan belajar mindset. Anda akan belajar tentang apa superpower Anda. Anda baca apa superpower Anda. Di situ Anda akan dapat banget insight tentang, oh, itu toh. Itu yang harus saya tonjolin. Itu adalah inti daripada content creator kita. Ada orang jualan blender, ya kerjanya bikin konten tentang blender. Itu superpower Anda. Superpower Anda adalah blender yang bisa ngeblender misalnya iPhone misalnya. Itu kan viral banget tuh. Ya. Nah, apa superpower Anda? Belief. Ini belief framework, wah, Anda bisa jadi mengerti kenapa hambatan Anda datangnya dari mana. Ternyata datang dari keyakinan kita, dari belief. Anda akan belajar tentang the messenger, ini belief framework ya, messenger, dreamer, dengan opportunity. Kemudian Anda akan belajar tentang opportunity strategi, ya. Kemudian Anda akan belajar tentang target market. Nah, ini juga satu mind blowing banget, membahas gimana Denny membahas tentang target market.
cara mencari target market yang profitable. Target market tuh gampang. Kita mikirin, oh perempuan laki. Tapi nggak sesederhana itu ternyata. Yang profitable yang mana? Nah, itu dibahas di chapter 3. Bahas tentang niche. Bahas tentang ideal customer, bahas tentang customer awareness level, pilar dan support. Nanti kalau Anda nanti baca di halaman 100, ada strategi namanya LVR. Baca sendiri. Gue suka banget. LVR, cari ya, baca sendiri ya, LVR. Itu keren banget. Kemudian Anda akan belajar tentang 5 tipe konten, hierarki konten, bagaimana mendominasi sosial media, gimana cara dapat profit. Gimana? Hierarki itu paling dasar adalah answering question. Ya, benar. Nah, jadi gimana cara bangun workflow, gimana cara bangun tim, dan gimana cara Anda membangun tribe. Wah, gile. Coba, kurang lengkap gimana? Kurang lengkap gimana tuh, teman-teman? Nah, Dan, boleh nggak cerita tentang superpower? Yep. So, apa sih sebetulnya yang membuat Denny bisa come up dengan the idea of superpower? Idenya simple sih. Saya lagi mencoba membantu orang atau audiens atau teman-teman di sini yang membaca untuk mencari saya ini mau ngomongin apa sih sebenarnya. Nah, superpower itu adalah kalau Anda boleh ngobrol sampai pagi gitu, topiknya apa sih sebenarnya Anda tidak bosan-bosan ngomong. Nggak habis-habis gitu ya. Ngomong ini gitu kan. Kan kita sering mendengar nih, itu tuh kalau sudah ngobrol tentang itu tuh nggak bisa di stop gitu. Fondasi dari situ supaya kita nggak bosen. Karena kalau kita gini, dan kripto lagi keren nih, lagi happening banget nih. Tapi kalau kita nggak passion di situ, disuruh ngomongin kripto, maybe sebentar doang, sebulan 2 bulan habis itu ngomongin properti gitu. Ya Bung Chandra suka banget sama properti, ngomongin properti gitu kan. Tapi begitu dia sebentar ngomongin properti ya sebulan 2 bulan, habis itu udah kayak ngomong apa lagi ya? Kayaknya gue udah bahas semuanya nih gitu. Itu sih sebenarnya fundamentalnya di situ. Nah, dari apakah teman Anda, orang tua Anda, saudara Anda sering ngomongin tentang apakah apa yang menjadi kelebihan Anda? Oh, kalau dia nih, kalau sudah main piano nih, oh jago banget nih, gitu. Jadi, berbagai sudut. Kalau Anda kesulitan mikirin, oke, orang lain ngomongin apa sih tentang Anda? Gitu. Itu sih cara. Karena the idea of apa itu superpower ketika kita membahas itu, orang yang tadinya nggak tahu apa keunggulan kita, jadi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa ketemu dengan orang-orang yang setipe. Yang satu itu ya, satu genre gitu ya. Sama-sama introvert. Sama-sama introvert. Udah introvert dengan introvert saling mendukung gitu. Jadi asik banget. Nah, tapi di idea dari superpower ini menurut saya keren banget. Nah, coba sekarang teman-teman boleh komen apa superpower Anda. Silakan komen yuk. What are you great at? Nah, jangan good at. Kalau good biasa. Kita cari yang great. Apakah Anda sangat kalau membahas mengenai besi, ya, wah ini gua menguasai banget. Kalau Anda bahas tentang tembok, ya keren, bisa banget. Bahas pipa, ya. Bahas apa yuk? Malam Coach, bagaimana cara membahas tentang produk asuransi di media sosial bisa jadi superpower? Ya itu superpower. Dan kita tanya jawab dulu ya. Alright, oke. Saya mau nanya-nanya Anda dulu nih. Nanya-nanya Anda, apa superpower Anda? Nah, nanti abis ini saya bacain sambil saya bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana si Instagram itu mendeteksi apakah kita memposting produk atau posting konten? Nanyanya sama Instagram tuh harusnya, saya nggak tahu. Yang penting tanya sama Instagram, bos. Gitu. Tapi kelihatannya mereka cerdas ya, algoritmanya ya. Oke, kemudian beli bukunya di mana? Tuh, langsung di linknya itu. Yang langsung di link ya, bit.ly/xtommcplay.
Ya. Kemudian insightful banget. Selamat malam Coach, salam pencerahan. Coach minta saran, teman saya udah habis semua usaha tutup untuk makan, susah beli susu anak, susah. Cuma ada aset rumah dan tanah dekat kota dan asetnya mahal. Ini pertanyaannya mau diapain gitu ya? Gimana Den? Wah, iya dijual kalau saya. Jual jadi Dijual modal sih. ya? Iya jadi modal kalau saya sih. Apalagi asetnya mahal atau ajak kerjasama orang yang mau Ya, buka cari investor ya. restoran atau buka ruko atau bikin ruko developer. Cuman Kalau terlalu memang tanahnya bagus dan besar bikin ya. ruko, Anda nggak usah keluar biaya sama sekali, nanti dibayar pakai ruko atau dibayar pakai pada saat ruko itu terjual. Itu bisa. Malam Coach, bagaimana cara membahas ini tadi keputus tuh. Malam Coach, bagaimana cara membahas produk asuransi di media sosial bisa menjadi superpower? Oh, simpel banget. Em, jangan ngomongin asuransi dana darurat. Orang udah anti. Ah, Orang udah anti gitu. Gimana caranya bikin orang jadi pengen asuransi? That's the question. hmm, Itu yang harus dipikirin. Gimana caranya orang harus tahu apa, harus punya belief apa, atau mindset apa, sehingga dengan mindset tersebut mereka jadi pengen beli asuransi. Itu pertanyaannya oke. di situ itu. Bukan Con- asuransinya. Contohnya gimana, Den? Oke, so maybe kayak gini. Let's say target marketnya adalah milenial gitu ya. Jadi supaya clear Ya. dulu target market milenial gitu. Nah, milenial kenapa harus pakai asuransi? Milenial disukai adalah dia pengen beli rumah sebelum usia 30 tahun. Itu Coach Tom pernah posting tuh videonya tuh. Kalau nggak Hmm. salah beli rumah KPR atau apa tuh, kalau saya search di YouTube selalu muncul deh mukanya Coach Tom nomor Iya, satu iya, nomor tiga iya. lah itu top banget tuh. Nah, ajarin mereka target market Anda yang namanya financial planning. Nah, Iya. dalam struktur financial planning itu ada macam-macam tuh, ada dana darurat Hmm. lah, ada asuransi lah, ada apalah budgeting dan sebagainya. Di situ Anda boleh ngomong asuransi. Dan orang nggak ada defense tentang asuransi. Karena yang Anda ajarkan adalah financial planning. Gitu. Nah, dari situ Hmm. baru Anda selipin bahwa pentingnya asuransi begini, pentingnya ini, pentingnya dana darurat begini, pentingnya liquid cash misalkan begini. Kayak begitu. Jadi Hmm. diselipin sampai mereka nyadar, mereka understand. Jangan sampai mereka itu belum ngerti udah defense. Ini problem. Oke. Nah, di sini Anda harus memahami bahwa konten itu adalah senjata untuk komunikasi. Jadi kalau misalkan komunikasi pakai konten nggak berhasil, Anda harus cek approach Anda. Jadi jangan ngomongin kayak tadi, jangan ngomongin tentang asuransi langsung, dana darurat lah, gitu-gitu. Itu jangan sih. Ada yang pakai approach lain lagi nih. Teman baik saya Pak Edi Mak itu ngomongin tentang warisan. Tentang Hmm. warisan. Oh, ternyata kompleks banget tuh warisan itu. Gitu. Ya. Ternyata istri kalah dengan anak di luar nikah loh. Kan luar Oh biasa. gitu ya. Iya, jadi begitu meninggal, anak di luar nikah muncul harus dibayar duluan daripada istri. Nah, kontennya jadi seru tuh kayak gitu tuh. Nah, gimana mengamankannya? Hmm. Pakai asuransi, kemudian dibuat ahli warisnya tunjuk appointed gitu. Salah satunya. Tapi kalau kita bilang, oh harus asuransi, orang udah kayak, males lah asuransi mulu gitu kan, lu jualan mulu gitu. Hmm. Menariknya gini, Custom. Ini ada sesuatu hal yang cukup menarik. Di awal saya launching Tribelio, saya pernah diundang ngisi di panggung gitu. Ketika saya ngobrolin tentang Facebook group, orang-orang Ya. bilang, kontenmu keren banget, tadi belajar banyak. Tapi begitu saya ngomongin tentang Tribelio, waktu itu ya, ini waktu 2019 tuh, orang bilangnya Ya. apa coba komentarnya? Dan, lu mah jualan mulu ya? Kebayang ya? Orang itu ada, kalau Anda ngomongin produk Anda akan dibilang jualan. Tapi Ya. kalau Anda ngomongin produk orang lain, meskipun Anda jualan, meskipun saya bilang, lu mesti pakai Facebook group, orang bilang, lu Nah. insightful banget. Ya. Ya kan? Bener. Ada Bener. siripnya begitu tuh, orang-orang tuh kayak gitu. So, dari situ, Anda masih belajar bahwa Anda nggak bisa langsung tembak jualannya. Anda harus bikin mereka tuh bener-bener kepingin banget, sampai dia nanya sendiri, solusinya gimana sih? Pakai produk lu gimana caranya sih? That's it. Hmm. Gitu. Menarik, Itu menarik, sih. menarik. Jadi kalau ngomongin Facebook group, kita memberikan bigger picture tentang esensi dari produk kita. Kayak Tribelio kan sebetulnya memiliki komunitas sendiri, tapi milik kita, bukan milik orang lain. Tapi kalau kita berbicara
Facebook Group, orang lebih mengerti dan akhirnya bisa relate dengan produk kita. Nah, insurance juga bagus banget ketika tadi Denny menyampaikan jangan ngomongin produknya, jangan ngomongin unit link-nya, jangan bicara soal resikonya. Ya orang udah tahu kita jualan, tapi begitu di keluar dari konsep insurance itu bigger picture-nya apa sih? Oh, keuangan. Kita tarik ke sini ke Hmm. framework belief. What is the dream? Ya, Itu. What is the dream? What is the Benar. customer dream? Customer dream bukan beli asuransi. benar, benar. Nggak ada orang yang kayak bangun tidur, aku harus beli asuransi hari ini, pokoknya aku harus beli asuransi. Kagak ada gitu. Benar. Jadi balik lagi pakai framework itu aja. Berarti bigger picture-nya itu adalah dari konsepsi customer, dia maunya apa? Nah, asuransi ini menjadi salah satu dari solusi untuk mencapai dream-nya si customer. Correct. Keren, Framework keren, belief. keren. Framework belief. Nah, di framework belief ada dream-nya, udah clear. Kita sebagai content creator bercerita pakai konten membuat orang believe bahwa asuransi bisa membawa mereka audiens mencapai dream-nya. Mimpinya mereka. Gitu. Wow. Wow. Ada di buku ini, kalau Anda mau tahu lebih detail. Ini saya rasa Halaman saya rasa 38, kalau 38. Anda menggunakan belief framework, ya, 38, halaman 38. ya, belief framework, ini juga salah satu favorit saya. Karena ketika kita membawa apa ya? Kita membawa dream, langsung yang dicari opportunity. Betul nggak sih? Kalau kita ajak dia untuk membawa ke mimpi-mimpinya, next step-nya yang muncul adalah opportunity. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa masuk ke dalam atau membawa orang ke dalam dream itu. Sehingga orang berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai mimpi itu? Oh, ternyata insurance itu salah satu. Dulu susah banget ngomongin soal saham. Berapa susah banget orang untuk diajak masuk untuk masuk ke pasar modal. Sekarang ada banyak orang yang tiba-tiba kaya, Lo Keng Hong, ya kan? Wah, Warren Buffett Indonesia triliunan. Orang jadi tertarik untuk masuk saham dengan begitu apa ya, gencarnya gitu. Nah, ini ada yang cukup menarik tuh begini. Banyak orang tidak tahu mimpi marketnya. Problemnya di situ. Jadi nggak bisa bikin konten ngomongin mimpi market, nggak tahu. Dia nggak tahu mimpi marketnya. Makanya di chapter berikutnya adalah menentukan namanya target market. Iya, iya. Gitu. Nah, banyak orang ketika ngomong target market juga salah. Mereka bilangnya apa? Target market ibu-ibu usia 25 sampai 30. Saya balik nanya, kalau Anda jawab kayak gitu tuh ya, target market saya ibu-ibu 25-30. Pertanyaan saya adalah, apa mimpi seorang ibu usia 25-30? Bingung sendiri akhirnya jawabannya. Gitu. Karena yang disebut target market harus punya spesifik problem. Ibu-ibu bisa punya masalah parenting, bisa juga punya masalah keuangan, bisa juga punya masalah di dapur misalkan, bisa juga masalah sama suami. Nah, yang mana nih? Ketika ketemu, oh masalahnya parenting, dreamnya langsung jelas. Saya mau anak saya nurut, nggak pakai gadget. Oh, clear, udah langsung. Berarti harus spesifik banget ya? Spesifik banget. Maka dreamnya akan muncul. Kalau nggak kan gelambiar ya. 25, 31, 35 gitu. Mimpinya apa coba? Bingung juga gitu. Mantap, mantap. Nah, jadi teman-teman, buat Anda yang sudah tahu superpower Anda, next-nya adalah dream apa yang menurut Anda menjadi ambisi dari konsumen-konsumen Anda. Ini banyak nih. Maybe saya akan bilang gini, buat Anda yang sudah tahu superpower Anda, ada yang mau nggak? Ada yang butuh nggak? Sama superpower Anda? Iya, betul. Betul. Nah, nih, ahli tanaman hias, solving technical problem, menguasai ads, membuat bisnis namun tidak pandai berjualan, sepak bola, keren, baca. Betul. Kalau ada orang bilang ini, saya nggak pede, saya nggak pinter jualan, misalkan saya nggak bisa public speaking, saya akan bilang, very good, you know your weakness untuk di-upgrade. Banyak orang nggak tahu weakness-nya loh, dan nggak bisa meng-upgrade loh. So you know better, you know best. Kalau udah kayak gitu udah bagus banget. Saya nggak bisa jualan. Banyak coach ngajarin jualan.
Saya nggak bisa bisnis, kerangka bisnis dan sebagainya. Oh, ada Coach Tom di sini. Lu tinggal nanya, men. Coach Tom udah bikin Ya, konten like kayak sering banget live begitu kan. banyak banget. Banyak banget gitu. Jadi Anda tahu weakness Anda dulu. Oh, weakness saya di sini, berarti saya butuh siapa gitu. Hmm, Jangan malah melarikan diri begitulah. Lama-lama nggak ada yang maju tuh. oke. Andre Tani, Koden, kemarin kelupaan tanya pas live terakhir. Niche itu apakah harus sampai ke micro niche? Contohnya tanaman hias, kan banyak. Apakah harus sedetail mungkin? Semakin detail semakin bagus. Cuman perhatikan apakah marketnya terlalu kecil untuk digarap. Gitu aja. Kalau sampai too small, saya mentarget market golf untuk ibu-ibu single mom only dan punya anak cewek. Wah, ngapain? Wah, Kayak cuma berapa orang? 10 orang doang gitu. ya mungkin kita perlu memikirkan tentang kayak Netflix ya. Jadi Netflix itu kan ada banyak genre. Ada thriller, ada eh, action movie, ada drama, ada Korean drama, ada Indonesian drama. Saya rasa itu di dalam genre itu ada yang lebih dalam lagi kan? Ada banyak banyak apa namanya tipe-tipe Saya film. saya suka horor di Netflix. Hmm, Horor macam-macam, supranatural, ya, monster, zombie, betul. ghost, Sci-fi ya, science fiction. iya macam-macam. Just horor Benar. aja banyak. Nah, jadi ketika eh, kita tidak bisa, misalnya kalau memang sudah spesifik, saya rasa bagus. Tapi kita juga harus bikin kolam-kolam yang apa ya, yang kalau kolam besarnya orang yang hobi nonton, gitu kan ya. Kolam besarnya adalah orang yang hobi nonton. Tapi ternyata hobi nonton itu banyak. Ada yang hobi nonton A, B, C, D, ya tipe film apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sama dengan tanaman hias. Tanaman hias sudah ketemu kan? Tanaman hias. Tapi tanaman hias itu kita harus membidik tanaman hias gantung, hidroponik, tanaman hias taman tanah yang besar, tanah yang kecil. Ya, ya, Itu ya harus punya konten sendiri-sendiri itu. ya. Tinggal nanti marketnya seberapa besar. Kalau sampai terlalu niche banget dan marketnya cuma 100 orang se-Indonesia, cuma 100 orang yang oh, Ya, gitu maksudnya. Jadi marketnya jangan terlalu kecil. Kalau jumlahnya masih gede ya oke lah gitu. benar benar benar. Izin tanya coach, cara guerrilla marketing kredit yang super power, Kredit. marketing kredit agar sesuai dengan target yang tidak sedikit, yaitu 1M 1 bulan. Oh, ini jualan kredit bank. Wah, kalau itu kan tentu dulu target marketnya ya. Itu custom bisa lebih lebih jawab nih. Nanti saya Ya, konten nih. nah jadi kalau kalau target market yang tidak sedikit yaitu 1 miliar, berarti kita mesti tahu uang 1 miliar itu dipakai buat apa? Beli rumah. Uang 1 miliar dipakai buat beli mesin. Nah, itu kan beda-beda tuh. Kita mau cari orang yang sedang ekspansi pabrik atau jangan, ya kalau mau cari orang yang membeli mesin, jangan jualan ke warung. Ya kan? Kita mesti datangnya ke pabrik mesin dan tanya sama mereka, siapa orang yang next-nya akan membeli mesin kamu? Saya danain deh. Kayak misalnya saya harus kerjasama dengan orang yang showroom mobil untuk dapetin customer yang mau beli mobil. Kan gitu. Kalau Anda mau beli rumah, ya berarti harus kerjasama dengan developer-developer, ya propertinya Anda yang danai. Kalau ada yang mau beli rumah, saya yang danai. Jadi kita perlu mencari simpulnya, di mana customer itu ketemu. Nah, lewat. Nah, gitu. Oke, ini pertanyaan Den. Ya. Untuk membuat konten, apa yang harus diperhatikan? Jadi konten kreator itu, kalau kita berbicara konten kreator, apa sih sebetulnya yang perlu diperhatikan agar membuahkan hasil dari RH Arlandi? Konten harus bisa membuat orang believe bahwa Anda bisa membawa mereka ke mimpi mereka. Itu dong sebenarnya. Jadi kalau misalkan, dan aku posting konten kucing gitu, kucing viral banget dan apakah membuat orang believe bahwa
Anda bisa membawa mereka ke mimpinya. Ya. Nah, kemudian nih Coach Tom, ngomongin ini saya jadi ingat sebuah cerita. Sebuah cerita yang cukup menarik nih. Saya share di sini sama Coach Tom ya. Banyak orang sharing gitu kayak, dan aku pengen jadi content creator nih gitu kan. Hmm. Rame banget gitu. Saya beranalogi kayak saya mau pergi mancing. Oke, saya bawa sudah siapin semuanya. Saya pengen memancing di laut, dapat ikan banyak. Oke kan? Berangkatlah dia. Habis cerita ke sana kemari, dia berangkat ke laut, bawa kapal. Di sana banyak kapal lain. Kapal A, kapal B, kapal C, semuanya memancing gitu. Dan dia melihat, wih, ikannya banyak nih di sini nih. Platformnya lagi baru, seru banget. Dia mengeluarkan semua apa umpannya. Kemudian dia lemparin itu ke laut. Dia lemparin ke laut dan ternyata ikan-ikan datang berdatangan semuanya dan rame banget dan dia berteriak, yes, engagement saya keren banget nih, rame banget nih di sini nih. At the end of the day, ketika dia pulang dia ditanya, ikan lu mana? Iya, tadi engagement banyak sih, tapi lupa bawa pulang leads, lupa bawa pulang prospek atau customer. Nggak dijaring gitu ya. Nggak dijaring ikannya. Jadi kadang-kadang content creator itu kebanyakan cuma mikirin engagement doang, like-nya banyak, share-nya banyak, algoritmanya keren. Terus ikan lu mana gitu? Dia nggak bawa pulang. Itu kelemahan dari kesalahan dari newbie content creator. Jadi buat teman-teman, remember itu engagement baru satu step bahwa umpan Anda disukai. Ya. Tapi Anda belum dapat ikannya. Benar. Lebih mantap lagi kalau teman-teman nanti baca buku khusus tentang ada tipe-tipe konten. Ada tipe-tipe konten yang bisa dipelajari bareng-bareng. Kayak Rico ya, produk komoditas approach-nya namun nawarin orang jalan bagaimana cara sukses usia muda. Mungkin kalau jualan pintu baja approach-nya bisa sama kayak Rico, tapi revenue modelnya harus dirubah dulu. Oh gini, Betul, betul, kalau betul. dari tadi tentang baja dan sebagainya, mesti dipahami ada produk keinginan, ada produk kebutuhan. Nah, baja itu kebutuhan. Mau dikasih konten apapun, kalau saya nggak butuh baja, saya nggak beli baja. Betul. Ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi, kalau konten itu bisa digunakan untuk produk-produk yang keinginan. Ditunjukin bikin orang pengen. Tapi kalau ditunjukin pintu baja nggak bikin saya butuh. Gitu. Ya. Obat Oke. cancer, misalkan. Mau dibuat konten apa? Iya, kalau saya nggak kenapa-kenapa, ngapain saya harus beli obat cancer gitu kan. Ya, 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 Nah, jadi ya. Anda paham itu marketing sih itu. Udah ke marketing sih. Oke. Good. Nah, ini pertanyaan dari Uji Cesar. Bagaimana mengajak orang MLM marketing tanpa maksa? Saya nggak pernah maksa ya. Malu kalau maksa. Simple, teman-teman. Apa yang menjadi mimpi mereka? Ketika orang mau join MLM itu apa yang menjadi mimpi mereka? Satu, mereka harus tahu mimpinya. Dan untuk join, mereka harus tahu bahwa MLM itu mudah. Karena di kepala mereka adalah MLM. Anda mesti paham sih, ini ngomongin marketing ya. Kenapa orang nggak mau join MLM? Karena mereka punya banyak sekali false belief di kepala mereka. Banyak sekali objection. Banyak sekali kayak, ribet mesti cari-cari orang, misalkan kayak gitu. Emang cari anjing juga cari orang. Semua bisnis cari orang lah gitu kan. But anyway, Benar. itu mesti di-handle dengan konten Anda. Cara cepat dapetin prospek MLM pakai konten. Nah, Anda bikin dong konten gimana caranya, step-stepnya. Anda ajarkan. Sehingga bagi mereka itu, oh ternyata MLM itu seru, duitnya banyak, ternyata nggak susah-susah amat ya. Gitu. Betul. Jadi belief-nya diubah. Jadi konten tuh Anda ngomong untuk mengubah belief orang. Bikin belief. Gini, saya punya iPad misalnya. Kenapa saya beli iPad ini gitu? Karena saya belief ini bagus misalnya. Nah, kenapa Anda memilih handphone Anda? Karena Anda belief itu bagus gitu. Kenapa Anda memilih obat A untuk sakit kepala? Karena Anda belief bahwa obat itu bisa menyembuhkan. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak belief obat itu bisa menyembuhkan, beli nggak? Nggak beli lah. Enggak lah. Gitu. Sesimpel itu. Jadi, kuncinya adalah creating belief. Konten itu creating belief. Benar. Sama kitab suci, sama. Kenapa ada mujizat di kitab suci? Making people believe. Iya. Ya kan, imannya kurang kuat, udah masukin pondok pesantren. Buat apa masuk pondok pesantren? Biar believe. Diulang-ulang ya. Ya kan, sekolah minggu, buat apa? Biar believe. Udah gitu aja. Kemudian apa yang ditawarkan? Mimpi, masuk surga bersama Bapak. Selesai gitu. Sama, Nah, struktur itu sama. Ada pertanyaan bagus nih. Selamat malam Coach. Bagaimana cara ngubah mindset ortu kita kalau mau terjun jadi konten kreator?
Buktikan. Apa yang bikin orang tua Anda believe? Bukti. Ya Hmm. buktiin. Buktiin Anda menghasilkan. Kalau Anda cuma ngomong doang, sama aja. Nggak terbukti kan? Ya, Buktiin. pasti orang tua mau Anda menjadi yang terbaik. Masalahnya orang tua nggak tahu bahwa konten kreator itu bisa menghasilkan. Nggak sadar. Tapi Nggak tahu kalau aja. Anda mau membuktikan, harusnya luar biasa. Ya, jadi yang mesti dicari tahu adalah apa yang perlu ditunjukkan sehingga people believe. Jadi pertanyaan balik ke orang tua sama. Apa Ya. yang dilihat mereka supaya mereka believe? Tanya aja ke mereka. Supaya believe sama content creator gimana? Ya kalau lu bisa hidup dari situ nggak usah minta papa ya. Papa believe gitu kan. Ya udah, salahin. Benar. Oke, Joshua, Joe, poin apa saja yang bisa membuat sebuah tempat dikatakan strategis? Tempat ya, lokasi berarti ya. Ini pertanyaan tentang Itu iya, it's not. physical ya, physical Iya. location ya berarti ya. Kalau saya akan klarifikasi, maksudmu sendiri strategis itu apa? Ya, Karena strategis di kepala Anda sama kepala saya maybe different. Saya nggak pernah bisnis offline sih. Jadi buat saya strategis kalau bisa dijual lewat Instagram itu strategis. gini ya, teman-teman tadi jawabannya udah mengena banget, yaitu strategis yang menurut kita itu apa? Misalnya contohnya, kalau saya baru pulang dari ujung genteng, menurut Anda kalau punya villa di ujung genteng, lalu kita jualan villa di sana, strategis nggak? Strategis. Strategis untuk siapa? Untuk orang yang mau lihat pantai, kan gitu ya. Tapi buat orang yang mau kerja di kota, ya nggak strategis. Tapi kalau Anda bilang, saya ada ruko pinggir jalan, trafficnya padat, ya, lalu lintasnya dua arah, strategis nggak? Strategis. Tapi untuk siapa? Untuk jualan makanan, untuk dijadikan coffee shop, buat dijadikan tempat hangout dan seterusnya. So Target strategisnya itu harus benar-benar spesifik dulu. sesuai Karena target. tempat di gunung bisa strategis, tempat di gunung bisa strategis, tempat di tengah kota bisa nggak strategis. Kalau Ya, salah peruntukan. ya, setuju sekali ya. Teman-teman mesti klarifikasi juga tuh. Ada yang bilang saya dan aku mau sukses gitu. Suksesnya apa maksudnya? Gak jelas Iya. juga. Oke, ini pertanyaan dari kelola sosmed murah. Apa IG story bisa dijadikan tunnel lead? Bisa, Funnel kali mungkin maksudnya. bisa banget. Kan sekarang semua orang bisa pasang link di situ. Tinggal pasang link aja di Rebelio page udah dapat leads. Selesai. Yes. Dream target market saya wanita yang ingin menaikkan berat badan. Wah, Tapi wah pertanyaannya keren apa? tuh. Ada pertanyaannya nggak ini? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Nggak ada apa? pertanyaan. Dia cuma kasih tunjuk dreamnya aja. Oke, good. Oke, excellent. How to make people believe in content. Ini usaha bisnis laundry. Nah, oh ada tuh aja di ini kita ngomong people believe in content dulu. Kalau people believe in content adalah pakai strategi L tadi yang sudah disebut sama Coach Tom. LVR, Ya, udah baca lifestyle, LPR. value, result. Itu Hmm. dikombinasi. Makanya gini, pertanyaan saya gini. Kalau ada sebuah konten, sebuah akun Instagram yang isinya cuman karusel doang, Betul. dibandingkan dengan selebgram yang followernya sama-sama 100.000, maka kalau ada endorse mahal mana? Mahal selebgram jelas. Mahal Nah, selebgram. ketika selebgram itu menunjukkan lifestyle, belief-nya naik orang, trust-nya itu naik. Makanya Coach Tom Benar. munculin muka, udah orang believe gitu. Tapi kalau cuma tips bisnis gak pernah munculin muka, orang gak Ya. believe. Gitu. Atau sekali-sekali kasih tunjuk client result. Ya, Testimoni. itu sekali-sekali. Itu Ya, lebih sekali-sekali. Mungkin itu akan lebih membuat orang yakin gitu ya. Cuman gini, Coach Tom, tadi kan usaha laundry ya. Kemarin tuh saya Ya. pernah ngobrolin tentang usaha laundry juga as a content. Pertanyaan saya gini, apakah orang yang pakai usaha laundry, pakai laundry, itu ngefollow akunnya untuk itu? Apakah orang ngefollow akun usaha laundry untuk nge-laundry gitu? Mostly enggak sih.
Saya kemarin udah survei soalnya. Saya Hmm. tanya teman-teman di sini, saya penasaran aja. Siapa tahu teman-teman di sini ada. Kita survei kayak begini ya. Teman-teman, siapa di sini yang pakai laundry? Gitu aja. Siapa yang pakai Hmm. laundry? Bilang yes or no atau apapun itu. Kita eksperimen di sini. Ya, coba. Kemarin Ayo, saya eksperimen gini di Zoom soalnya. Dan nanti ayo. saya akan Pakai kasih laundry nggak? Siapa yang pakai laundry? siapa yang pakai laundry? Pakai laundry. Apakah Anda pakai laundry? Sekali-sekali nggak apa-apa Anda di Sekali-sekali, yes. Oh ya, ada tuh. ada kan? Nah, Apakah Anda nge-follow akun dari si pemilik laundry itu? Atau ya laundrynya lah. Berapa banyak yang nge-follow? Ini di saya nggak hmm. jalan lagi tuh ini ya. Oh nggak jalan lagi ya. Ada Wah, nggak yang nge-follow gitu? jadi yang pakai laundry, Anda follow akun laundry Ya, no katanya. no kan? Nggak ada kan? No. Kemarin ada juga yang gini. Dan saya punya laundry, saya udah bikin Instagram, saya sudah kasih tips-tips mencuci bersih. Lah kalau saya sudah pakai laundry, lah buat apa saya tahu tips mencuci? Ngapain? Bener. Kamu Bener, tahu bener. tips mencuci gitu. Ya kan? Nah, Bener, sekarang bener. kira-kira laundry itu bisa diasosiasikan dengan apa? Kemarin saya mikirnya gini, laundry itu dengan hospitality, rapi, bersih. Nah, banyak Ya. orang juga suka nge-follow akun-akun yang hotel, travel gitu. Nah, Mm-mm. mending akunnya diisi kayak begitu. Kamarnya rapi, habis itu Hmm. tumpukannya bagus gitu. Yang orang lihat itu karena desain, karena graphically beautiful. Bukan tips mencuci, Beautiful. Iya. ya, beautiful. Di otak dia adalah keren banget ya kamarnya. Ini rapi banget ya kamarnya ya. Gitu. Hmm. Nah, Betul. terasosiasi dengan laundry ini pasti rapi kayak begini. Oh, ini laundrynya hotel. Bisa kayak begitu. Nah, Hmm. karena kalau dikasih tips mencuci kan nggak ada yang mau. Jadi Bener. laundrynya itu ya bersih dan indah, misalkan gitu. Slogannya, tagline-nya bersih dan indah. Tunjukin kamar-kamar yang bersih dan indah. Habis tumpukan baju apa tapi yang beautifully, aesthetically beautiful gitu. Berarti Foto langsung kasih tunjuk hasilnya ya? udah iya. Meskipun itu misalkan foto bukan dari tempatnya dia, mungkin laundrynya kecil nggak sampai kayak hotel kayak begitu, tapi yang ditampilkan itu konten-konten kayak begitu aja. Berarti dream untuk punya rumah bersih, Yes, yes, kasur bersih ya. iya, Oke, tumpukan oke, baju oke. rapi gitu. Kayak gitu. Oke. How to build self confident saat ingin terjun menjadi content creator. Nah, ini juga ini benar nih. Ini banyak banget yang nanya. Nah, Gimana kalau cara saya bangun akan gali. confident? Ada beberapa cara. Paling gampang adalah Anda lakuin berulang-ulang, lama-lama confidence naik sendiri. Gitu. Kemudian, biasanya kalau nggak confidence, kalau ada self-talk yang negatif, kita handle di situ. Misalnya kemarin ada yang bilang, Dan, aku nggak pede nih, nanti kalau jelek gimana ya? Saya kan challenge balik. Sudah berapa orang yang ngomongin kamu jelek? Biasanya jawabannya nggak ada, belum. Ya, habis itu kalau belum, kita tawain aja bahwa ternyata kamu jago banget ya nakut-nakutin diri sendiri dan berhasil. Kenapa kamu nggak memotivasi diri sendiri dan berhasil? Sometimes digituin jadi kayak kebangun gitu. Oh iya bener juga ya. Nah, Gua nyinyirin ke diri sendiri dan berhasil gitu. Itu kan parah banget. Emang ngomong nggak ada sih. Ya udah gitu. Ada yang bilang, Dan saya kok takut ya kalau di depan kamera. Oh berarti kamu kalau masuk ke toko kamera takut dong ya? Enggak ya sih, gak takut lah. enggak takut sih. Terus apa yang bikin takut nih? Digali, kadang-kadang digali itu mereka mulai nyadar gitu kayak bener juga ya gitu. Ya udahlah gitu. Bodo amat lah gitu. Kadang-kadang bisa kayak begini. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai. Hmm, Atau bukan self-talk-nya. Self-talk negatifnya apa yang bikin kok nggak pede itu ada kata-kata apa? cakep. Next question dari Hilda Jaya Sasmita. Ini beliau adalah founder dari Kezia Skincare. Penting nggak sih pengusaha jadi content creator dan seberapa penting personal branding itu sendiri? Oke, saya mau cerita lagi nih. Saya banyak cerita. Content creator kita harus cerita gitu ya. Dulu Coach Tom tadi udah nyebutin di awal banget ya bahwa saya ini suplemen itu dari tahun 99. Nah, kenapa bisa booming banget? Suplemen saya last for 20 years dan membuat saya salah satu yang cukup sukses nomor satu di Indonesia untuk suplemen import gitu. Nah, Hmm. kunci kemenangannya adalah
tidak ada yang jualan suplemen pada saat saya masuk. Di kota saya sendirian. Berarti di era itu adalah yang punya produk yang menang. Nggak ada lagi kok yang jualan. Mau beli di mana? Beli aja, silahkan. Nggak ada, cuma saya seorang. Berarti yang punya produk yang menang. Hari ini, nggak Ya. bisa kayak begitu. Produk banjir di marketplace. Maka ketika produk banjir, akan terjadi perang harga. Gitu. Hmm. Kelihatan, perang harga terjadi ketika produk banjir. That's it. Nah, Anda lihat nih, begitu perang harga kayak sekarang, yang winning, yang kayak apa? Kalau saya, yang winning yang punya produk dulu. Tapi kalau mau winning yang sekarang, Anda perhatikan deh, menanti. Misalnya, Ya, contoh, ya. Personal branding itu. teh, teh ya. Iya, Kenapa begitu? itu teh. Tapi Story, yang kuatnya story dari personal brandingnya. correct. Jadi hari ini, penting banget untuk kita bisa fight di era story. Tapi nanti Hmm. belajar tuh, semuanya akan jadi story. Semuanya akan came up with a brand yang punya story. Biote coba, custom tahu Biote dari Pau Pau. Ya. Biote tahu kan? Ya. Minuman kolagen. Di websitenya ditulis ceritanya loh, Pau Pau dulu ditusuk orang berapa kali dan Iya, tahu kan ceritanya kan? benar Tapi benar kalau benar. tanya, custom tahu nggak isi dari Biote apa? Nggak tahu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Taunya kolagen punyanya Pau Pau. So story will win, oke? Tapi ke depan setelah semua orang punya story, perang story dong, perang attention. Nah, nextnya Hmm. apa nih? Nextnya adalah yang punya tribe yang menang, kayak agama. Hmm. Agama itu story, tapi habis itu karena sudah kuat, tribe-nya, ritualnya semua udah kuat, dia win. Gitu. So that's Hmm. that story community. Oke, oke. Menyimpang sedikit ke tribe ya, Den, ke Tribelio. Jadi kalau saya menjadi kepala suku di Oke? Tribelio, gimana sih siapa namanya? Konten ini bisa bisa menjadi winning karena adanya tribe tadi. Gini. Saya urutannya ada 3 step sebenarnya. Satu, step pertama, content creator. Itu satu. Ya. Step kedua adalah list builder. Iya. Baru kita bikin tribe. Kita punya tribe hacker. Hmm. Jadi bikin tribe kalau kontennya nggak ada yang engage. Gitu. Jadi banyak orang yang kayak, Dan aku bikin komunitas karena future community gitu. Tapi content creatornya nggak bisa. Nggak bakal Ya. bisa. Gitu. Jadi kalau sebagai creator, kita creating why. Iya. Teman-teman, orang kenapa mereka harus believe ke Anda. Itu dulu. Bikin. Nah, step kedua adalah begitu mereka interested, mereka nanya, Dan gimana sih caranya melakukan itu? Oke, saya kasih ya tutorialnya ya. Sign up ke email. Saya kasih tutorialnya. Oh, dia akan ngerjain tuh PR-nya tuh. Oh, saya ngelakuin ini. Fat loss trade, this challenge lah, whatever kayak gitu kan. Sudah. Tapi saya punya pertanyaan. Kalau makan ditumis boleh nggak? Kalau makan dibakar boleh nggak? Kalau makan Oke. Saya punya komunitasnya. Itu join aja eksklusif. Kita di sana. Gitu stepnya. I see. Di komunitas bukan tentang konten itu yang utama dulu ya. Ya kayak konten. hari ini nih, Anda banyak tanya tentang konten. Gimana caranya bisa mengakses atau menjadi tribe-nya Denny Santoso? Berarti Anda masuk Tribelio, betul nggak? Tribelio cari tribe hacker. Udah. Nah, cari tribe hacker. Iya, Anda cari tribe hacker, Anda masuk Tribelio, cari tribe hacker. Harus daftar dulu ya, Den ya? Iya, harus Tribelio. Oke. Masuk tribe hacker, bisa nggak bisa mengakses tribe-tribe lainnya juga ya? Bisa, terserah kalau cari tempat lain, bebas. Kalau teman-teman mau cari Oke. So, Anda masuk ke komunitasnya Denny Santoso, Anda bisa belajar banyak dari menjadi tribe hacker atau belajar semua yang berkaitan dengan digital marketing. Aman. Saya yang sampai nyediain orang buat wadah tanya-tanya gitu. Saya nyediain wadah buat tanya-tanya. Makanya itu kerennya tuh. So, ya.
pertanyaan terakhir nih, Wiwit Darniati. Konten dengan topik apa yang menarik minat audiens saat ini, terutama untuk market milenial dan Gen Z? Nah, target marketnya apa? Karena milenial itu baru demografi, belum market. Apakah Oh, jodoh, milenial cari jodoh, atau cari duit? ya, 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 ya. Nggak clear. Problemnya nggak di state. Dia cuma menyebutkan demografi, bukan problem. Target market, Ah, one specific problem. Gitu. itu kunci tuh, teman-teman. Mengerti problem dari target market Anda. Karena bisa jadi satu problem tidak dimiliki oleh satu jenis target market. Bisa jadi multiple target market. Yang datang ke mall kan nggak cuma ibu-ibu aja. Bapak-bapak juga. Saya pengen menyelesaikan problem tidur misalnya. Nah, Nah, itu pun mesti di breakdown. Buat siapa? Baby, ya, atau stres kerjaan, atau orang tua yang tiduran itu. benar, Nah, benar, benar. siapa target market? Ya beda. Baby diajari meditasi, nggak bisa lah. Iya kan? Benar, benar. Target marketnya siapa dan efek prakteknya apa? Itu jawaban saya. Oke. Dan nggak sangka kita udah 1 jam. Thank you banget nih teman-teman yang sudah hadir. Yang pertanyaannya nggak sempat dijawab, udah masuk Tribelio aja. Jadi bagian dari tribe-nya Denny Santoso. Wadahnya seru banget, asik banget. Dan buat Anda yang mau punya buku ini, Anda bisa langsung ke bit.ly/xtommcifle. Ada linknya di komen yang saya pin. Worth it. Bukan hanya worth it, ini jadi Bible Anda. Karena A sampai Z tentang content creator ada di sini. Banyak banget contoh-contoh. Banyak banget contoh-contoh. Jadi bukan hanya story, cerita, tapi juga contoh-contoh yang bisa bantu Anda untuk lebih lebih terbuka. Bahkan ada konten strategi untuk bisa membuat Anda viral. Misalnya contohnya di sini bahas tentang newsjacking. Ya, newsjacking itu salah satu cara yang menurut saya powerful dan ternyata ada ilmunya untuk viral itu. Untuk dikenal itu ada ilmunya. Ini keren banget nih. Keren banget. Jadi thank you banget. Dan ada pesan buat teman-teman yang hari ini pengen belajar banget jadi content creator. Itu yang di halaman depan banget tuh. Learning itu bukan dari baca. Nah, Jadi baca itu cuma, jadi Anda perlu membaca, kemudian Anda perlu melakukan untuk belajar sampai bisa. Bukan baca doang berarti. ya. Tapi Jadi start, jangan hanya baca ya. klik bit.ly/xtomcifle. Startnya Ya. dari situ. Mulai dari coba ya. Anda ini adalah salah satu sampel bagaimana Denny bikin konten yang keren. Sekaligus juga melihat flow-nya. Bahwa konten bisa jadi jualan. Hari ini kita bikin konten. Anda bisa buka bit.ly/xtommcifle. Anda bisa lihat bagaimana komunikasi. Bagaimana komunikasi kita dalam menjual. Dan akhirnya bisa membuat Anda jualan sukses juga. Tapi intinya bukan jualannya. Jualannya belakangan. Intinya adalah bagaimana Anda menggunakan strategi konten kreator. Konten kreatornya satu hal, tapi strategi menjadi konten kreator itu menurut saya lebih penting. Dan thank you so much. Next time kita bisa sharing-sharing lagi, cerita-cerita lagi. By the way, thanks for the book. Very powerful book. Dan buat teman-teman yang hari ini hadir, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Thank you, Dan. Salam pencerahan. Bye, thank you so much. Bye-bye, bye-bye. Thank you.